Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala abdika wa nabiyika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa qad'al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fi ma a'taytana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa ajdadina wa jaddatina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asal bi ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pagi ini kajian kita di Sirah Nabawiyah masih berkaitan dengan peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Kita akan membahas tentang mukjizat yang terlihat pada perang Ahzab ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian mukjizat yang tampak pada peristiwa perang Ahzab. Dalam pelajaran sekolah kita dulu bahwa mukjizat adalah kejadian luar biasa yang ada pada seorang nabi atau seorang rasul. Jadi kalau kejadian luar biasa pada orang biasa, bukan nabi atau rasul, biasa disebut dengan namanya karomah. Karomah. Kalau kejadian luar biasa pada seorang nabi sebelum masa kenabian, disebut dengan irhas. Misalnya pada zaman Nabi masa kecilnya ketika berjalan selalu dinaungi oleh awan, maka itu namanya irhas, bukan mukjizat. Atau misalnya ketika sedang di rumah Halimah Sa'diyah lalu dibelah dadanya oleh malaikat, itu juga namanya irhas. Jadi peristiwa luar biasa sebelum masa kenabian. Makanya kalau ada terdengar oleh sebagian orang yang misalnya merasa ada sesuatu yang luar biasa, lalu disebut dengan mendapatkan mukjizat, misalnya karena orang sakit menurut dokter divonis sudah tidak tertolong, tapi ternyata bisa sembuh misalnya, ya namanya bukan mukjizat kalau menurut istilah sekolah ya. Tapi seringkali orang menyebutnya dapat mukjizat. Kenapa? Bisa sembuh dari penyakit yang kata dokter sudah finish misalnya. Ya, ini penggunaan bahasa yang sesungguhnya tidak pada tempatnya. Jadi kalau mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi yang ada pada seorang nabi atau rasul. Jadi kalau yang tampak misalnya pada Nabi Musa ada tongkat, ada laut terbelah misalnya gitu. Nah, ini pada Rasulullah SAW ada beberapa mukjizat yang terjadi yang tampak pada peristiwa perang Ahzab. Yang pertama yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa ketika dia bersama dengan para sahabat Muhajirin Ansor sedang menggali parit karena sesuai dengan usulannya Salman Al-Farisi bahwa strategi pertahanan untuk menjaga Madinah dari serangan kafir Makkah adalah dengan menggali parit. Ini strategi yang
tidak dikenal di Jazirah Arab, karena perang mereka itu kan perang berkuda, perang onta, perang serangan rame-rame gitu. Nah ini cara bertahannya, Salman mengusulkan Madinah digali parit di sebagian belah utaranya, sehingga nanti Madinah bisa terlindung. Nah ketika menggali parit ini, kata Jabir, fa'uridat kudiyatun syadidah, didapatkan ada batu besar yang sangat keras, batunya keras. Jadi lalu mereka melaporkan kepada Nabi dan menyampaikan, hadi kudiyatun uridat fil khandaq, ini batunya terlalu besar, terlalu keras yang menghalangi penggalian parit. Nah kalau ini dibiarkan ya kan agak jadi parit, karena ada batu yang bisa buat loncat. Atau kalau misalnya gali dengan ada batu besar begitu, kalau yang pernah pengalaman gali sumur atau gali apa itu kan kalau ada batu atau ya kan jadi persoalan. Jadi nah melaporkan bahwa Rasulullah ini batu ini bisa menghalangi parit, nanti bisa menghalangi pekerjaan. Maka karena para sahabat merasa kesulitan dengan batu besar itu, Nabi mengatakan, ana nazilun, nanti saya yang akan turun untuk memecahkan batu itu. Jadi itulah cara Nabi memotivasi dan mengerjakan pekerjaan bersama. Jadi ketika para sahabatnya ada masalah, maka ya berusaha untuk ikut terlibat dalam memecahkan masalah itu. Jadi itulah porsinya pemimpin, bukan cari masalah tapi mencari solusi. Nabi kemudian mengambil alih, saya yang turun kalau gitu, ana nazilun. Dan betul ketika Nabi turun, nah para sahabat melihat, tsumma qama wa batruhu maksubun bihajarin. Dan ketika Nabi turun, terlihatlah bahwa perut Nabi itu diganjal dengan batu. Karena yang dialami oleh para sahabat, walabisna salasata ayyamin la naduku dzawaqan. Dan kami sudah 3 hari ini gak ada makanan yang dimakan. Ini bayangkan orang kerja keras gali batu 3 hari gak ada makanan. Itu kalau di kita udah bubar gitu. Ini kerja bakti misalnya bersihin masjid sampai siang gak ada makanan. Ini kalau kita ini kan seringkali kalau kerja bakti ini modelnya kayak mobil Amerika. Jadi BBM-nya banyak, tenaganya nggak banyak. Nanti kalau kerja bakti itu kan misalnya kerja bakti bersihin selokan, ya itu udah teh, kopi, keluar banyak, tapi selokan yang digali nggak banyak juga gitu. Akhirnya suka disebutkan, udahlah kalau gitu kumpulin aja dananya nih biar kuli sidang yang mengerjakan. Nah, karena kita seringkali itu kalau karena bukan pekerja profesional, jadi kayak tadi mobil Eropa Amerika itu BBM-nya banyak tapi tenaganya kecil. Nah, ini 3 hari gak makan tapi penggalian tetap berjalan. Nah maka Rasulullah SAW yang tadi berjanji mengambil alih urusan batu besar biar saya yang mengerjakan. Maka fa'akhadan nabiyyu al-mi'wal, Nabi ambillah palu gadam itu, fadoroba fil kudiyati fa'ada kasiban uhailin au uhaimin. Maka batu yang dikeluhkan oleh para sahabat sebagai penghalang di parit itu Nabi pukul, Nabi belah dengan palu gadamnya, dan batu itu kemudian hancur berantakan sampai menjadi seperti pasir. Kadang belah batu itu kan bukan karena kuatnya tenaga, kalau dalam praktek ya. Kalau di kita belah batu itu ya kadang-kadang masalah pengalaman, keahlian. Jadi ada batu kayak di batu kali, batu gunung itu, tukang belah batu tenaganya kelihatannya nggak begitu ngotot-ngotot amat, tapi begitu dibelah langsung. Nah, tapi kalau yang belah bukan ahlinya, batunya hancur, tenaganya habis. Nah ini kalau ini mukjizat Nabi. Jadi batu yang sebesar itu, jadi begitu dibelah bukan seperti belahan batu yang seperti kalau kita mau bikin pondasi bangunan rumah,
Jadi ternyata batu itu dipukul Nabi sampai menjadi hancur seperti pasir. Fa'ada kasibat uhailin au uhaimin. Nah, melihat Nabi yang perutnya sudah terganjal batu, ada inisiatif dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Fakultu, kata Jabir, ya Rasulullah, i'dan li ilal baiti. Jadi kata Jabir, ya Rasulullah, izinkan saya pulang. Ini juga adab dalam kerja bersama. Dan yang perlu kita sepakati, kalau kita mau membentuk kerja bakti bersama, harus ditunjuk siapa ketua pimpronya. Jadi harus sepakati siapa penanggung jawabnya. Sebab kalau enggak nanti ya bisa orang kalau ada masalah ini siapa yang ngasih jawaban, ngasih keputusan. Nah, penggalian parit meskipun usulannya Salman, tapi tetap pimpronya adalah Rasulullah. Maka kalau ada masalah ya kembali ke Rasulullah lagi. Nah, sampai ada orang mau izin, mau pulang, kata Jabir, minta Rasulullah, ya Rasulullah, i'dan li ilal baiti, ya Rasul, izinkan saya pulang. Jadi ini juga ada menarik Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada kita sedang kerja bareng-bareng, maka kalau mau meninggalkan tempat, mau pulang, ada hajat apa, lapor ke komandan, lapor kepada pimpinan. Jadi ini ibu-ibu misalnya ada kerja bakti apa gitu, misalnya kerja bareng mau pulang dulu, ya diajarkan untuk lapor dulu kepada pimpinan. Sebab ini ciri kalau dalam Al-Quran bahwa yang membedakan orang beriman dengan yang tidak beriman adalah izin ketika meninggalkan tempat. Jadi nyelonong tiba-tiba nggak ada, itu bukan adab, bukan akhlak orang beriman yang baik. Itu bisa dibaca dalam surah An-Nur, surah ke-24 yang di ayat menjelang akhir. Nah, ayat ke-62 ada firman Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Sesungguhnya orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ketika mereka sedang berada pada pekerjaan bersama, kerja bareng, mereka lam yadhabu hatta yasta'dhinu, mereka tidak akan pergi meninggalkan tempat kerja bersama itu sehingga mereka mendapatkan izin. Nah, izin, nah kita ini seringkali zaman sekolah aja bukan izin, pemberitahuan tidak masuk. Dan kalau di sekolah dulu kan zaman sekolah, dengan ini saya tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Itu kan pemberitahuan, nggak masuk sekolah. Bukan izin, baru minta mohon diizinkan. Ya bisa iya, bisa enggak. Namanya izin itu ya ada pengajuan dari yang perlu, lalu mendapatkan disposisi dari yang dimintain izin. Misalnya kayak kalau kita antara anak dan orang tua, anak bilang mau keluar sebentar, mau jajan, mau apa gitu kan bisa iya bisa enggak. Kata orang tuanya jangan, masih siang, ntar aja kalau sore, berarti nggak diizinkan pergi saat itu. Nah, kalau misalnya tambahnya ngotot, artinya pergi tanpa izin. Nah, itu wallah alam, di zaman sekolah dulu itu sebenarnya izin apa pemberitahuan gitu kan. Kalau saya menyimpulkan pemberitahuan, bukan izin, karena bisa diizinkan bisa enggak. Nah, kalau orang beriman ini tidak meninggalkan tempat sehingga mendapatkan izin dari yang bertanggung jawab. Jadi ini kalau ini perlu Allah alam mekanisme izinnya ini. Jadi ada permohonan, lalu ada pemberian. Nah, diizinkan. Innal ladina yasta'dinunaka ulaikal ladina yu'minuna billahi wa rasulih. Nah, sampai ditegaskan sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu
adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Sampai diulang kembali bahwa ciri keimanan adalah meminta izin ketika ada dalam pekerjaan bersama. Fa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Nih, kewajiban pemimpin, kalau ada yang minta izin maka berikanlah izin. Dan kemudian mintakan ampun kepada Allah. Bisa jadi gitu kan, yang minta izin sesungguhnya nggak sungguh-sungguh ada hajat. Karena ya ini kewajiban pemimpin memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang minta izin. Nah kemudian kalau yang berikutnya, ayat berikutnya itu yang tadi yang membedakan yang imannya kurang beriman. Nah, bahwa yang tentang yang minta izin yang suka bolos. Jadi qad ya'lamullahu alladziina sallallahu minkum liwada. Jadi ayat berikutnya, Allah Maha tahu orang-orang yang tiba-tiba hilang, bolos, nggak ketahuan izinnya, tiba-tiba nggak ada. Allah Maha tahu. Qad ya'lamullah. Jadi itu urusannya Allah yang menilai. Ini masalah keimanan dalam kerja bersama itu menjadi salah satu alat ukur apakah orang itu imannya bagus atau imannya kurang bagus. Ini adab ya ternyata, wallahu a'lam bishawab. Jadi apa hubungannya iman dengan ini? Itulah yang Allah ajarkan dalam hubungan sosial, hubungan kebersamaan. Nah, kembali ke cerita Jabir. Jabir minta izin pulang. Nah ya, karena perintah Al-Quran tadi, kalau ada yang minta izin maka berikanlah izin. Jangan sampai juga, ini kan kenapa anak suka bolos? Karena kalau minta izin nggak dikasih. Karena misalnya orang tuanya suka killer misalnya, habis kalau izin malah nggak diizinkan, akhirnya mendingan nggak izin. Nah kalau perintah Al-Quran, kalau udah minta izin ya dikasih izin, kalau memang bisa dijelaskan, kalau nggak memberikan izin. Nah begitu diizinkan sampai rumah, kata Jabir, fakultum ro'ati. Lalu Jabir cerita ke istrinya, ro'aitu bin Nabi SAW syai'an maka nafi dzalika sabrun fa indaki syai'un. Jadi kata Jabir bercerita ke istrinya, aku baru saja melihat Nabi SAW sesuatu yang ya tidak mungkinlah kita bisa sabar melihat apa yang Nabi lakukan itu. Apakah kau punya sesuatu? Ini karena urusan domestik, urusan rumah ya itu penguasanya kan istri. Ada yang mungkin suami yang nyari, tapi begitu dia dalam rumah itu yang nyimpen kan istri. Maka Jabir tanya ke istrinya, apakah kau punya sesuatu? Faqalat, kata istrinya, indi syairun wa anakun. Nah kata istrinya, ini kan kadang-kadang suami udah lupa gitu, pernah beli apa, pernah ngasih apa, tapi istrinya punya. Indi syairun, aku punya gandum kasar, gandum yang udah ditumbuk tapi masih kasar. Nah, wa anakun, dan kambing kecil, kambing kecil, kambing betina kecil. Ini kalau bahasa Arab itu suka ada penamaan secara bahasa khusus. Kalau kita kan kambing kecil, kambing gede, kambing apa, kambing Jawa, kambing domba. Kalau bahasa Arab beda-beda sebutannya. Kambing jantan, kambing betina itu bahasa Arab beda-beda. Nah kalau kita semuanya kambing, bahkan suka nggak fair kalau begilan yang diadu domba, yang disate kambing. Jadi ini kata istrinya, saya punya gandum dan ada kambing betina yang masih kecil. Maka kata Jabir, fadabahtul anak wa tuhinatis syair hatta ja'alna lahma fil burmah. Maka ya karena ada kambing, ya kambingnya dipotong, disembelih, dan tepungnya tadi, gandumnya diadonin jadi roti. Ya kalau motong kambing kan kalau di masyarakat yang memang terbiasa begitu kan nggak sampai jam-jaman.
10 menit sudah selesai lah kambing itu dikulitin sampai. Nah akhirnya jadi kambingnya dimasak fil burmah, dimasak di kidir ya, di panci berkuah. Yang penting kalau banyak kuahnya kan bisa banyak orang yang makan. Lalu dan gandumnya tadi dibikin roti. Udah hampir mateng. Sumaji'tun nabiyya wal ajinu qadin kasara wal burmatu bainal asafi. Jadi kemudian ketika sudah hampir mateng, roti sudah dipanggangan. Jadi manggangnya ternyata agak unik. Jadi Jabir ini nggak punya pemanggang seperti kita pakai oven, pakai apa gitu. Jadi manggangnya itu batu-batu itu, batu lalu dipanaskan, lalu rotinya itu ditaruh di atas batu panas. Cara bikin rotinya itu jadi oven gaya apa itu Bu kalau jadi batunya itu, nah, kemudian taruh di atas batu itu, nah, terus ditutup. Nah demikian juga ini kidirnya itu, pancinya juga udah hampir mateng, kemudian ditinggal. Waqad kadat antandija, hampir saja masakan itu mateng, roti hampir mateng, kemudian kambing juga hampir mateng. Fakultu, lalu saya mendatangi Nabi SAW dan saya sampaikan, tu'ayyimun li fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulani. Ada makanan kecil, saya punya makanan kecil ya Rasul, tu'ayyimun. Jadi bukan kalau tu'amun, makanan utuh. Karena dikecilkan menjadi kalimatnya tu'ayyimun. Sama seperti misalnya Abdullah, hamba Allah yang sudah besar. Tapi kalau Ubaidillah, artinya hamba Allah yang kecil. Jadi apa masih kecil namanya sigot tasgir. Jadi apa namanya? Kitabun itu kitab. Kalau kutaibun, nah, kitab kecil. Ini tu'ayyimun, ada sedikit makanan, maka silakan kau ya Rasulullah bersama dengan 1 atau 2 orang sahabat. Ada cukup lah, ada makan kecil untuk 1 dan 2 orang. Jadi jangan bayangkan seperti kita 1 kambing buat sekampung. Tradisi Arab itu 1 kambing maksimal ya kalau kambing standar untuk 4 atau 5 orang, itu kalau kambing gede. Nah ini kambingnya kecil, maka Jabir hanya mengundang Nabi bersama 1 atau 2 orang lah, karena dipikir itu kalau kambing kecil yang dimakan kambing itu kan cuman jadi karkas ya, hanya kaki sama punggung, kepala, jeroan, kikil ya, semuanya dibuang. Tradisi orang dulu makan itu yang dimakan hanya itu aja, paha sama punggung, selebihnya wassalam gitu. Nggak ada sop kepala kambing, itu nggak ada. Kalau di kita kan baru ada itu sop kaki kambing, kepala kambing. Itu kalau sempat punya dosen-dosen orang Arab itu, masya Allah gitu kan, subhanallah, kaki kambing, kepala kambing dimakan di sini gitu. Sampai misalnya kulit kaki sapi dimakan juga gitu. Pantesan di sini itu bahan kulit agak mahal harganya, orang kulitnya pada dimakan. Itu kan tradisi Arab kan semuanya itu nggak dimakan. Di kulit ya, dimakan ya hanya ya kalau memang dimakan hanya kaki, paha itu kan, paha dan punggung, ya wajar lah kalau Jabir hanya mengundang untuk Nabi dan 1 atau 2 orang sahabat. Qala, Nabi bertanya, kam huwa, makanan kecil itu seberapa? Fadzakartu lahu. Lalu aku ceritakan kepada Nabi, makanan kecil itu adalah ya, kambing kecil sama beberapa roti. Faqala, kata Nabi, katsirun thayyib, wah itu banyak, itu bagus itu banyak, itu bagus. Jadi makan kambing pakai roti, itu makan sop pakai roti itu kalau wallah alam, kalau yang di budaya sana biasalah. Jadi sekarang aja misalnya kalau orang agak duitnya pas-pasan tuh, kalau di Timur Tengah atau apa,
Kalau di Turki biasanya gratis. Jadi kalau belinya supnya doang 1 mangkok, maka rotinya nampan itu gratis biasanya. Ya, lumayan lah gitu. Nah ini kata Nabi itu kasirun tojib. Itu seekor kambing sama roti itu banyak itu gitu. Nah, kemudian kata Nabi, kullaha, katakan ke istrimu, la tanzi'il burmah walal khubza minat tanuri hatta ati. Bilang ke istrimu, jangan angkat roti dan angkat panci sehingga saya datang. Biarin aja itu roti sama panci di dapurnya, biar nanti saya ngatur, kata Nabi. Jadi jangan diangkat, bilang ke istrimu. Nah kemudian faqala kumu. Nah, lalu Nabi mengumumkan kepada para sahabat bahwa sahabatmu Jabir mengundang kalian semuanya untuk makan di rumahnya. Jadi ini orang diundang cuma Nabi dan 1 atau 2 orang. Nah, setelah ditanya, Nabi ingin umumkan bahwa akhukum Jabir yad'ukum, saudaramu Jabir mengundang kalian untuk makan di rumahnya. Faqamal muhajirin wal ansar, maka berangkatlah muhajirin ansor semuanya berangkat ke rumah Jabir. Falamma dakhala alam ra'atihi qalat waihaka waihaki ja'an nabil muhajirin wal ansor wa man ma'ahu. Begitu diumumkan dan segera Jabir pulang ke rumahnya, sepertinya jarak antara rumah Jabir dengan posisi parit gak begitu jauh. Jadi begitu diumumkan, segera Jabir pulang ke rumahnya dan ketakutan. Waihaki, celaka kita. Nabi datang bersama Muhajirin Ansor dan semua yang ada di parit semuanya ikut datang ke rumah. Ini ibu-ibu kan paling panik begitu ada ini ngundang tamu gak bilang-bilang gitu kan. Nah, ini ngundangnya hanya 1-2 orang kok diundang semua orang. Dan nanti silakan baca di Riyadhus Shalihin ada cerita ini, ada bab Fadlul Ju'i, di bab tentang keutamaan lapar kalau nggak salah, wa husnatil aish. Ada cerita ini, sempat panik istri Jabir. Ya, gimana ini orang makanan segitu kok didatangin orang sekian ratus? Ada dalam cerita ada 360-an orang. Nah, kebayangkan? Qolat, jadi Jabir sudah panik, bilang ke istrinya, istri juga panik. Lalu istri bertanya, hal sa'alaka, apakah Nabi bertanya kepadamu? Qultu na'am, iya tadi nanya. Makanan apa ya? Saya ceritakan makanannya kambing sama roti. Faqala, ya udah, kalau Nabi udah bertanya, akhirnya istrinya tenang lah, udah urusan Nabi lah kalau gitu. Jadi karena Nabi minta jangan diangkat roti dan pancinya sehingga saya datang, udah berarti urusan Nabi. Jadi kadang-kadang ada begitu kepanikan yang mendadak, tapi begitu ada jawaban oh Nabi, ya udah itu urusan Nabi. Maka kemudian begitu Nabi datang, Nabi yang di dapur. Jadi Nabi yang kemudian di dapur dan meminta Jabir untuk di pintu mempersilahkan tamunya masuk 10-10. Jadi untuk ngantri 10-10. Faqala udkhulu wala tadaghatu. Jadi silakan masuk 10-10, jangan berdesak-desakan. Jadi ini cara manajemen pembagian. Sebab kalau pembagian nggak diatur begitu, berebutan, apalagi orang udah semuanya lapar, udah 3 hari nggak makan, nggak bayang kalau di kita. Jadi kadang-kadang orang itu karena kelaparan sehingga kehilangan kesabaran. Ini para sahabat, dia udah 3 hari gak makan, tapi masih bisa diatur kok. Suruh masuk 10-10, jangan desek-desekan. Itu kalau kita kan naudzubillah min dzalik. Makanya salah satu pujian Allah pada generasi sahabat Nabi adalah mereka mampu mendahulukan orang lain. Wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Meskipun mereka itu juga lapar, tapi kalau misalnya dalam hal seperti ini mereka lebih suka silakan yang lain dulu. Nah, apalagi diatur 10-10. Maka faja'ala yuksirul khubza wa yaj'alu alaihi lahma wa yukhmarul burmah. Nah, dan kemudian Nabi yang membagi
Jadi diambil roti, dikasih daging, dikasih kuah, nggak usah pakai piring. Karena boleh roti kering, roti Arab yang kalau yang kalau dia itu sudah dingin, bisa buat lempar anjing gitu, kalau istilahnya kalau di Mesir. Jadi kalau masih hangat lunak, begitu udah kering, udah wassalam gitu loh. Makanya dikasihnya itu sajiannya roti, dikasih daging, dikasih kuah. Ini kalau nggak ada kuahnya begitu adem, udah itu kerasnya kayak apa gitu. Nah ini bukan seperti roti kita. Kalau kita roti yang halus kan, tapi nggak mengenyangkan. Kalau roti yang model roti Arab ini, itu rotinya keras tapi bisa cukup lah sehari itu kuat makan. Jadi kalau mau nyobain roti yang keras itu sehari satu pagi makan, insya Allah sampai malam masih kuat. Nah, Nabi wa yaj'alal lahmana wat tanur idza akhadha minhu wa yuqarribu il asabihi tsumma yanzi'u falam yazal yaksurul khubzu. Nah, Nabi yang membagi, dan dengan cara baginya di kalau Riyadhus Shalihin dikatakan bahwa itu panci nggak dibuka, ketutup terus. Nah, di tanur yang tempat manggang roti pun juga ketutup. Jadi Nabi ngambilnya dan setiap kali diambil terus, jadi sampai akhirnya 360 orang itu kebagian semuanya, baru Nabi yang terakhir makan. Nanti dalam kaedahnya akhiruhum aklan kalau nggak salah oleh Pantian, bahwa pembagi itu adalah yang terakhir makan. Sakil qaumi akhiruhum syurban. Kalau kalimatnya begitu, sakil qaumi akhiruhum syurban, yang tukang ngasih minum itu dia ya kaidah yang terakhirnya minum, jangan yang bagi ngambil duluan. Nah itu curang gitu kan. Jadi kalau dalam kaidah keadilan pembagian, sakil qaumi akhiruhum syurban, yang ngasih minum, nuangin minum itu adalah orang terakhir yang minum. Maka Nabi bagi sampai 300 orang kebagian semuanya, baru Nabi makan. Wa baqiya baqiyatan, ada wa yagrifu hatta syabi'u falam yazal yaksurul khubzu wa yagrifu hatta syabi'u. Tidak henti-hentinya roti itu diambil dan kuahnya diambil sampai semuanya kebagian, bahkan semakin banyak sampai tersisa. Lalu Nabi makan dan kemudian mengatakan ke Jabir, kuli hada wa uhdi. Bukan hanya dibagi saat itu, Nabi persilahkan sampai Jabir pun makannya terakhir. Jadi tuan rumah yang tadi Jabir disuruh nanti di pintu jagain, masukin 10-10, begitu selesai baru Nabi bilang ke Jabir, kuli hada wa ahdi, sampai ke istrinya, silahkan makan yang tersisa dan hadiahkan bagi kepada para tetangga. Fa innan nasa asabahum maja'atun, karena orang-orang sudah mengalami kelaparan beberapa hari. Jadi Nabi bagi, kemudian istrinya Jabir setelah makan suruh bagi lagi ke tetangga-tetangga. Ini 1 ekor kambing, dan yang kebayang tadi hanya untuk 2 atau 3 orang, ternyata bisa dibagi 360 orang yang gali kerja, dan tetangga-tetangga kebagian semuanya. Jadi yang mukjizat pertama yang disebutkan dalam peristiwa Khandaq. Ini versinya banyak cerita ini dalam buku-buku hadis Nabi, Bukhari, Muslim menceritakan itu. Lalu yang mukjizat yang kedua yang disebutkan adalah Ibnatu Bashir ibnu Sa'ad. Jadi anak perempuan Bashir ibnu Sa'ad. Maka nanti di bagian catatan akhir ada catatan tentang peran para wanita dalam perang Ahzab, termasuk nanti cerita Sofiyah. Jadi peran wanita pada masa itu memiliki peran yang sangat strategis. Jadi kalau istri Jabir tadi bagian menyiapkan makanan, ini juga Ibnatu Bashir ibnu Sa'ad, anak perempuan Bashir ibnu Sa'ad, menceritakan, da'atni ummi
Umrah binti Rawahah fa'atadni hafnatan min tamrin fi thawbi. Ibuku Umrah binti Rawahah memanggilku dan memberikan sekantong kecil kurma yang saya bawa di kantong bajuku. Jadi ini gak banyak ya, di kantong baju anak-anak dikasih suruh bawa kurma. Summa qalat, ibuku mengatakan, ay bunayyah idhabi ila abiki wa khaliki Abdullah ibnu Rawahah bigodaihima. Wahai anak perempuanku, pergilah engkau menuju ke tempat ayahmu dan pamanmu. Khol paman dari ibu, pamanmu Abdullah ibnu Rawahah, bawakan ini makan siangnya. Makan siangnya dibawain kurma yang dibawa di kantong anak-anak, kantong bajunya. Ini kalau kita suruh makan siang cuma dikasih kurma doang. Ini gimana rasanya? Jadi makan siang. Qalat fa akhadtuha fantalaqtu biha. Kata Putri Bashir, maka saya segera ambil kantong kurma itu dan saya pergi menuju ke tempat ayah saya dan paman bekerja menggali parit. Famartu bi Rasulullah sallallahu wa ana altamisu abi wa khali. Maka saya berpapasan dengan Nabi SAW dan saya sedang mencari ayahku. Nah kan orang 300-an orang kerja itu kan cari ayahnya mana ini, nyariin ayahnya. Nah, sama Nabi ditegur, ditanya mau nyari siapa ya? Nyari ayah, nyari paman. Maka Nabi mengatakan, ta'ali ya bunayyah ma hadza ma'aki. Jadi ketika sedang mencari ayahnya, mencari pamannya itu, akhirnya Nabi panggil, sini wahai. Dan Nabi pun menggunakan panggilan yang menggambarkan rasa sayang. Ini kan anaknya Bashir, tapi Nabi panggil ya bunayyah, wahai anak perempuanku. Jadi cara Nabi memperlakukan anak-anak pada masanya, sampai ini anak orang tapi dipanggil dengan ya bunayyah, wahai anak perempuanku. Jadi kemari. Nah, lalu ditanya, ma hadza ma'aki, apa yang kau bawa? Fakultu ya Rasulullah, hadza tamrun ba'asatni bihi ummi ila abi Bashir ibnu Sa'ad wa khali Abdullah ibnu Rawahah yataghadiyanihi. Nah, ya Rasulullah, ini kurma yang saya bawa, ibuku menyuruhku membawakannya untuk makan siang ayah saya Bashir ibnu Sa'ad dan paman saya Abdullah ibnu Rawahah. Faqala, lalu Nabi mengatakan, hatihi, coba bawa sini, coba tunjukkan kepadaku. Qalat khosababtuhu fi kaffi Rasul sallam fama mala'atuhuma. Maka aku tuang yang di kantong baju itu, saya tuang di tangan Nabi, kedua tangan Nabi, nggak penuh ternyata itu. Jadi kurma yang ditaruh di tangan, di telapak tangan Nabi itu nggak penuh, dan itu untuk jatah makan berdua, Bashir dan Abdul bin Rawahah. Summa amara bisaubin fabasata lahu summa da'a bitamri alaihi fatabaddada fawqa saubi. Lalu kurma yang di tangan Nabi dipindahkan ke kain, lalu di kain itu ditutup, dan kemudian Nabi berdoa, mendoakan agar kurma ini bisa berkah. Nah, setelah didoakan, kemudian Nabi mengatakan qasuma qala li insanin indahu. Lalu Nabi mengatakan kepada seseorang yang ada di sampingnya, israh fi ahlil khandaq an halumma ilal ghoda. Jadi umumkan kepada para penggali khandaq agar mereka kemari untuk ngambil jatah makan siangnya. Jadi makan siang untuk 2 orang. Nah, setelah Nabi doakan, akhirnya diumumkan untuk makan siang semua penggali parit. Faja'alu ya'kuluna minhu
wa ja'ala yazidu hatta sodaro ahlul khandaki anhu. Jadi maka datanglah para penggali parit itu mengambil jatah makan siangnya, ngantri gitu. Nah, sampai semuanya kebagian, hatta wa innahu la yasqutu min atrafis saubi. Bahkan setelah mereka kebagian semuanya, nah kurma itu pun sampai kelihatan tumpah dari ujung kain yang buat naruh gitu. Ini juga menarik, Pak. Nabi jadi meletakkan makanan ya dengan kehormatannya. Jadi makanya di bab lain bahwa makan adalah sesuatu yang terhormat. Sampai tempatnya pun dicari tempat yang menggambarkan itu makanan terhormat, maka ditaruh di kain. Jadi nggak sembarangan misalnya gitu kan. Jadi ada membuat makanan itu bisa berkah ya, diantaranya tempatnya juga. Tapi nggak boleh juga meletakkan makanan di tempat yang terlalu mewah. Makanya dalam Islam dilarang orang menggunakan perabotan dari emas maupun perak, tapi ya sesuai dengan kehormatan makanan. Jadi nggak boleh juga misalnya makanan diletakkan di tempat yang tidak terhormat, di lantai atau apa, kan Nabi juga melarang. Nah, sampai Nabi mencontohkan itu kurma tadi diletakkan di kain, lalu ditutup dan kemudian dibagi. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, di antara mukjizat Nabi SAW, jadi yang terlihat. Dan kemudian juga ada cerita lain mukjizat Nabi yang disebutkan yang ketiga. Jadi kalau ini juga yang tentang makanan, bagaimana Nabi SAW diberikan Allah di keberkahan dalam urusan makanan, yang tadinya untuk 2-3 orang ternyata bisa dimakan untuk semakin banyak orang. Ini menjadi mukjizat karena luar biasa. Kalau yang kaedah yang lain kan ada kaedah makanan 1 orang bisa untuk 2 orang, 2 orang bisa untuk 4 orang. Tapi ini 2 orang bisa untuk ratusan orang, itulah mukjizat. Dan sekali lagi bahwa kesulitan yang dihadapi kaum muslimin, jadi udah berhari-hari tidak makan, tidak menghilangkan jati diri kesabaran mereka. Jadi sampai ketertiban mereka ngantri itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini juga patut untuk kita tiru bahwa yang namanya ngantri itu juga jadi budaya yang Nabi ajarkan sejak Nabi masih hidup. Kemudian dalam cerita mukjizat yang lain, jadi yang diceritakan oleh Ammar bin Yasir, jadi menceritakan ketika sedang menggali Khandaq, dia mendapatkan batu yang besar. Jadi wa inda ma'taradot sohratun asabatum yaghfirun. Ketika mendapati batu besar, ya sekali lagi ya mereka lapor kepada Nabi. Nah, ini ada cerita yang nanti juga menjadi salah satu mukjizat yang terbukti bahwa Ammar ibnu Yasir nanti akan mati terbunuh, akan terbunuh oleh kelompok yang baghiyah, kelompok pemberontak dalam cerita nanti. Jadi Ammar ibnu Yasir yang terbunuh dalam perang Siffin yang ada pada pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam cerita ketika Ammar mendapati batu besar, kemudian melapor sama Nabi, dan kemudian Nabi yang memukul, yang ganti. Jadi kalau ada kesulitan menggali batu, memukul batu, ini para sahabat minta Nabi yang akhirnya yang mukul batu itu. Tapi jangan sampai kemudian Nabi disebut Nabi tukang pukul batu. Apa kalau di sini ada tukang mukul batu ya? Nah itu, nah ketika Nabi memukul batu 3 kali pukulan, dan setiap kali mukul Nabi mengatakan sesuatu yang terbukti pada kemudian hari. Jadi di hadapan para sahabat yang merasa tidak mampu memukul batu besar itu, memecahkannya, Nabi pukul batu. Ketika pertama pukul Nabi katakan Allahu Akbar, u'titu mafatihasy Syam. Ketika batu dipukul dan keluar ada cahaya, ada biasanya kalau batu kan kalau suka ada api percikannya itu. Nah, begitu ada cahaya Nabi tak bertakbir Allahu Akbar, u'titu mafatihasy Syam.
aku diberikan kunci-kunci pintu negeri Syam. Pada saat itu negeri Syam masih dikuasai oleh pasukan Romawi. Syam yang sekarang menjadi ada Syria, Lebanon, apalagi itu, Palestina, Israel, itu Yordan, itu semuanya dulu namanya Syam. Nah, dulu zaman Nabi itu menjadi wilayah kekuasaan Romawi. Ini tempat yang jadi dulu menjadi sumber konflik sebelum Islam menjadi rebutan antara Romawi dengan Persia. Nah, di zaman Nabi ini masih jadi kekuasaan Romawi. Tapi dalam peristiwa ketika sedang menggali parit, Nabi beritahukan bahwa aku diberikan kunci negeri Syam, yang nanti Nabi mulai penaklukan Syam sejak nanti ada perang Tabuk, dan baru terbuka semuanya Syam pada zaman Umar radhiyallahu anhu tahun 17 Hijriah. Jadi nggak jauh ya. Jadi menggali parit tahun ke-5 Hijriah, terbuka Syam, diserahkan kaum muslimin pada tahun 17 Hijriah pada zaman Umar bin Khattab. Tapi berita tentang pintu Syam diberikan kepada Nabi itu Nabi sampaikan ketika sedang menggali parit dan mengalami kesulitan. Ini juga menjadi salah satu cara kita motivasi diri. Jadi kalau kita dalam kesulitan yang sangat, maka jangan pernah untuk berpikir tentang kesulitan, tapi bayangkan tentang keindahan-keindahan di masa depan. Jadi orang sakit, dulu kalau bapak saya itu kalau saya sedang sakit itu yang diceritakan bukan sakitnya apa, bukan itu kalau saya tanyain, tapi suka diceritakan tentang nanti kalau kita sehat itu kita bisa begini. Nah biasanya kalau di namanya orang kampung, orang desa gitu, diceritain aja nanti kalau sehat kita jalan-jalan, naik mobil itu ke kota, itu udah seneng banget itu. Nah dengan cara itulah akhirnya kesulitan terlupakan. Yang kebayang adalah keindahan. Ini salah satu teori dalam kita membahagiakan diri. Sebab kalau orang dalam kesulitan, yang dia ingat dia cuma kesulitannya, tambah menderita. Jadi Nabi diantara yang ketika dalam kesulitan menggali Khandaq, Nabi sampaikan ukti itu mafati hasyam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha alhamra as-sa'ah. Demi Allah, sesungguhnya saya melihat istana-istana Syam yang berwarna merah saat ini. Jadi ya sekarang kan istana Hamra adanya di Spanyol ya. Yang di Hamra itu bagian selatan ya. Bukan Cordova ya. Alhambra. Kalau Alhambra itu di Spanyol istananya Alhambra. Di Granada ya kalau yang di Spanyol. Tapi kalau yang di Syam ini ya Nabi katakan bahwa jadi saya diperlihatkan istana-istana Syam yang berwarna merah. Nah kemudian batu itu masih belum juga hancur, maka Nabi sumadoro bahasaniyah, Nabi pukul yang kedua. Dipukul kedua ya, batunya keras dan kemudian mengeluarkan percikan, dan Nabi katakan Allahu Akbar, uktitu mafatiha Faris, wallahi inilah ubsiru qasral madain abyad. Pukulan kedua Nabi katakan, aku diberikan kunci-kunci pintu Persia, kunci Persia. Wa inni wallahi inilah ubsiru qasral madaini abyad. Demi Allah, sungguh saya melihat istana putih di Madain, di pusat kerajaan Persia, istananya berwarna putih. Jadi Nabi melihat istana itu, dan ini pun nanti juga selesai ditaklukkan pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi penaklukan Madain yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan itu yang bisa menaklukkan Persia. Makanya wajar kalau kemudian orang-orang Persia paling tidak suka dengan nama Umar, karena khalifah itulah yang menyelesaikan
kerajaan Persia pada zamannya. Nah, summa darabas salisah. Jadi yang kedua batu masih utuh, akhirnya baru yang ketiga dipukul lagi. Wa qala Allahu Akbar u'titu mafatihal Yaman. Nabi katakan Allahu Akbar, aku diberikan kunci-kunci Yaman. Yaman pada zaman Nabi juga masih belum, karena Yaman menjadi bagian dari wilayah Ethiopia. Habasyah itu wilayahnya ke Yaman. Jadi sama juga nanti induknya juga ke Romawi juga, cuman penguasanya berbeda. Jadi kalau Yaman ini dikuasai oleh kerajaan Habasyah. Makanya dalam cerita Abruha itu kan dulu dari Habasyah, jadi ke Yaman. Nah ini Nabi katakan aku diberikan kunci-kunci pintu Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a min makani hadhihi sa'ah. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat pintu-pintu San'a. Jadi San'a yang sekarang masih namanya San'a, jadi zaman dulu telah lebih maju dibandingkan dengan Makkah Madinah. Makkah Madinah zaman Nabi ya masih daerah terbelakang, karena memang tidak menarik sumber daya apa-apa. Jadi Makkah hanya menjadi pusat musim haji setahun sekali. Tetapi secara peradaban bangunan, peradaban kerajaan ya yang sudah ada, Syam, Yaman, Habasyah, kemudian Madain, Persia ya, yang Jazirah Arab ini masih zaman Nabi masih terbelakang. Ini Nabi katakan aku melihat pintu-pintu San'a dari tempatku ini, dan dengan 3 kali pukulan itu akhirnya batu itu pun juga hancur. Dan ketiga berita ini yang Nabi sampaikan pada peristiwa Khandaq pada akhirnya semuanya terbukti tidak lama bahkan setelah Nabi wafat. Makanya ucapan Nabi ketika itu difahami oleh para sahabat, oleh para ulama sebagai salah satu mukjizat. Bagaimana orang dalam kesulitan yang sangat-sangat sulit tapi menceritakan tentang optimisme yang sangat besar, keberhasilan sangat tinggi, penaklukan Persia, bisa mengambil sebagai wilayah Romawi. Jadi inilah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi mukjizat yang Nabi sampaikan diantaranya pada peristiwa ini.